Saya mau sampaikan ini kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, saudara, capek tidak? Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang lawan mereka dengan backingnya, saudara. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib, mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir, mereka hina Imam Ubaidillah, mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini enggak boleh dibiarkan. Selesai Ramadan ini, kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir. Siap berjihad. Siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir. Sallu ala Nabi. Kullu ummatin laha ramzu izzin wa ramzu izzin al-hamra wal bayda. Setiap bangsa memiliki simbol kemuliaan. Adapun simbol kemuliaan kita bangsa Indonesia adalah merah dan putih. Itu adalah syair dan kata-kata daripada guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat yang tersebar di sebagian wilayah Indonesia Timur yang berpusat di Palu, Sulawesi Tengah, tokoh pendidikan. Ini mana beliau kemarin telah dihina oleh Fuad Pleret dengan kata-kata yang tidak pantas. Maka kami sebagai Abnul Khairat menyampaikan dan menyerukan kepada pihak kepolisian serta aparat penegak hukum untuk segera memproses hukum Fuad Pleret. Jikalau aparat kepolisian penegak hukum membiarkan Fuad Pleret, maka jangan salahkan kami, masyarakat Indonesia Timur akan mengambil tindakan tegas kepada Fuad Pleret. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Rizik Syihab ngajak perang, sekali-kali kita lawan dia tadi semua. Kenapa kalian jadi penakut kalian hidup ini? Apa yang kalian takutkan dalam hidup ini tadi semua? Payah sekali manusia sekarang. Perlu tuh mega mendung ratakan kalau perlu tadi semua ya. Wahai negara juga jangan kalah. Negara ini kok kalah tadi semua ya sama kelompok orang yang namanya Habib ini tadi semua. Negara jangan kalah, kita semua. Aparat tidak boleh kalah, polisi tidak boleh kalah, tentara tidak boleh kalah. Perang Rizik Syihab, dimanapun, kapanpun, sama sekali tidak takut. Sekarang juga kami berangkat. Siapa kita? Rizik aja cangkeman nang media sosial. Iki lo Google, Mijen Demak, Kota Bintoro siap menata kamu dimanapun tempat. Buntung. Nyil. Kami PWI LS Demak Bintoro. Mendukung penuh. Kiai Haji Muhammad Fuad Pleret. Untuk terus berjuang menjaga kemuliaan. Kiai dan ulama Nusantara. Menjaga Pancasila. Dan NKRI. Untuk terus membongkar palsuan nasabah Alawi. Demi menjaga kemuliaan. Dan kesucian nasab Rasulullah. Kedua, mendesak kepolisian untuk menangkap Rizik Syihab yang telah memprovokasi dan memecah belah umat dan mendesak kasus mesum Rizik Syihab untuk dilanjutkan ke pengadilan. Menolak Idrus bin Salim diangkat sebagai pahlawan nasional. Kami PWI LS Demak Bintoro, Trah Sunan Kalijogo,
Tuan Fatah. Siap menerima tantangan. Perangnya Rizik Syihab. Kapanpun, dimanapun. Rizik Syihab, kapan waktunya, di mana, siap. Saya sendiri siap untuk menghadapi Rizik Syihab yang ada di Petamburan. Karena Rizik Syihab sudah membuat ontran-ontran di negara RI Republik Indonesia. Saya sendiri siap untuk berhadapan dengan Rizik Syihab. Single ini, nggak usah dengan yang lain-lain. Tentukan ringnya, di mana? Oke, Rizik Syihab, tentukan. Mereka. Nyong dina kiye wengi kiye tembe krungu nang HP anu milih. Rizik kok ngomongnya kayak gue, nyong murun dia. Mari ngene Gus Hasan. Anu keprimen janen, dadane nyong penuh banget. Janen urusan gawa-gawa bumper liya. Kok bae nek karo nyong. Jamidi bin Wiro Supono Al Jambu Karang. Temenan. Gandatapa RT itu RW 1 Kecamatan Sumbang Banyumas. Temenan Jik, urusan gawa-gawa Habib liya. Kok bae karo nyong, nyong ora terima nggo anak putune nyong. Temenan, single wani kok ring. Temenan, urusan ilmu apa-apa. Asli lagaran. Wani apa ora? Kurang ajar. Cungurmu karo cungurku, apik cungurku. Wa Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku wong Banyumas, ora terima maring Kojek. Nek kau arep nantang maring wong pribumi, ayo single. Ora ana wedine, ora ana mundure. Nang ndi tentukna? Ayo. Kau arep kepriwe? Arep nang kene apa nang ndi ayo? Arep derekan apa rombongan? Sing penting Habib kabeh. Aja gawa wong pribumi. Setuju? Wani? Nang di papan? Ayo Cek, kapan tentu kena? Rizik Sik. Dia anake wong Banyumas. Wong Banyumas ora bakal wedi karo cocot musik Sik. Sing jenengane Rizik. Tak suwek cocot musik. Wis ora bakal wedi, nggih anak Banyumas. Sepira saktimu tak adepi. Ya single. Ora usah gawa wong Jawa, ora usah gawa wong pribumi. Ngene Habib sing anu suwek cangkeme. Jenengku Umar, Pak Rizik, Banyumas ya. Dadi anggeri karep nantang ngerek bendera perang, jejer Pahlawi. Mengko kene pribumi aja nang ngarepe Pahlawi kuwi bempere wong pribumi ya. Pahlawi kene pribumi tak tuku wong Banyumas langka mundure ya. Paham ya, Pak Rizik? Pak Rizik, paham ya? Pahlawi dijejer ya. Lawan pribumi. Aja nggawa rakyat wong Indonesia. Kue sedulure nyong wong Banyumas. Siap langkah mundure. Paham? Arep nganggo alus, arep nganggo cara kasar. Terserah. Tak tuku, tak borong. Ya, wong Banyumas Pak Rizik. Langkah mundure. Saudara Rizik Syihab ditangkap karena telah mempropaganda perang antar sesama anak bangsa. Ini sangat membahayakan bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau sampai terjadi banjir darah, kalau polisi tidak segera menangkap Rizik Syihab, maka kita sudah dari Banyumas mengingatkan itu semua. Bukan kita takut melawan Rizik Syihab dan antek-anteknya. Apakah kita takut? Tidak. Banyak teman-teman kita yang sudah tidak sabar bahkan ingin menghadapi Rizik Syihab. Tapi tentu saja itu tidak kita inginkan. Tidak kita kehendaki. Kita ingin damai, kita ingin nyaman. Nah, bagaimana caranya? Tangkap Rizik Syihab, provokator, propaganda, pemecah belah bangsa. Kita sangat tidak rela warga Nusantara, Republik Indonesia, merah putih dikotori oleh keturunan imigran dari Yaman. Apakah kita rela? Tidak. Tentu saja tidak. Dia adalah warga keturunan imigran dari Yaman. Di sini hidup enak. Mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia. Tapi yang ada menjadi provokator terus-menerus, bahkan memprovokatori, mengobarkan perang pasca Lebaran. Ini tentu harus dicegah oleh aparat keamanan dengan cara menangkap Rizik Syihab. Oke, kemudian tadi yang terakhir, dia punya kasus cat mesum yang sampai hari ini belum jelas tindak lanjutnya oleh aparat kepolisian, khususnya di Polda Metro Jaya. Kasus tersebut sempat di SP3, sempat dihentikan, tapi kemudian digugat di pengadilan dan dibuka kembali sejak tahun 2020 kalau tidak salah. Maka ini saya kira penting untuk Polda Metro Jaya untuk kembali membuka dan meneruskan kasusnya Rizik Syihab
yakni kasus Cak Mesum itu. Pak Mahfud MD dulu waktu masih menjadi Menko Polhukam juga meminta kepada kepolisian agar itu diteruskan, agar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Selamat pagi, selamat siang sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama dengan Abah. Semoga panjenengan dimanapun berada senantiasa di dalam kemuliaan, ya. Wabil khusus kita di bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa adalah meningkatkan cinta kita pada Allah, kepada Rasulullah, dan juga adalah marilah terus kita memperbaiki diri, adalah membersihkan hati kita dari segala kebencian, dari segala sifat-sifat hasad, hasud, ya, sifat adu domba dan lain sebagainya. Karena buat apa kita melaksanakan ketaatan kalau masih tubuh kita diperangi dengan sifat-sifat kebencian, ya. Ada beberapa video yang dikirimkan ke Abah tentang bagaimana perseteruan. Ada Kang Deddy Miswar, Kang Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat yang kalau Abah adalah manusia paripurna, ya. Kang Deddy Mulyadi itu adalah manusia paripurna, adalah bukan hanya beliau seorang politikus, bukan hanya beliau seorang pejabat, ya, sebagai seorang gubernur, ya. Dari mulai menjadi bupati, ya, Abah sudah kenal dengan beliau. Beliau itu luar biasa, sangat memahami, adalah keilmuan yang sangat dalam, ya. Walaupun barangkali pakaiannya tidak menunjukkan seorang kiai, tetapi karena dulu Abah pernah bersama Uwajejen, ya, pernah bertemu dengan beliau langsung di sana, ya. Dan Kang Deddy adalah orang yang sangat luar biasa dan juga termasuk murid Suryalaya, ya, Abah Anom. Maka beliau adalah memiliki akhlak yang luar biasa. Maka oleh karena itulah, dengan sifat orang-orang yang hidupnya tidak lagi takut dengan mati, ya sahabat, seperti Kang Deddy, dan kebanyakan ada orang-orang dari orang tasawuf itu nggak ada takut mati, karena kematian itu adalah sesuatu yang didambakan dari semua, ya. Karena walaupun di alam sini sudah bahasanya adalah sudah kenal dengan Allah, sudah liko dengan Allah, dia juga mengerti, tetapi tetap kesempurnaan kembali adalah pada saat adalah adalah ya kematian, itulah tadi semua. Walaupun ada konsep al-mutu qabla antamutu tadi semua. Maka oleh karena itulah dari video-video tadi yang bagaimana Pak KDM, Kang Deddy Mulyadi berseteru dengan Habib Rizik, Bahar, dan semua di Jawa Barat. Karena sekarang Jawa Barat itu adalah menjadi markas habaib tadi semua. Maka Abah sebagai orang Jawa Barat adalah mengajak kepada warga Jawa Barat, marilah kita cintai gubernur kita, marilah kita dukung programnya tadi, karena beliau bahkan sangat berpotensi adalah menjadi RI 1, ya, karena beliau sangat luar biasa, ya. Secara dohir, secara batin Abah melihat adalah keluar biasaan dari beliau, ya, dari keilmuan, dari budaya, ya, dari pemahaman, semua adalah sangat luar biasa. Oh iya Bang, Abah lagi di jalan nih. Nah ini kebetulan Abah mau mudik, ya. Ini bersama keluarga semua sudah OTW ke Sukabumi, ya. Kemudian tadi pagi Abah melihat video-video dari Mas Irfan, ya, Kang Darmawan, ya, tentang Kang Deddy Mulyadi, ya. Kalau kata Abah, marilah buat seluruh warga Jawa Barat kita dukung programnya. Syukur-syukur barangkali walaupun secara seolah-olah untuk presiden RI 1 itu masih orang Jawa, tapi siapa tahu kalau barangkali inilah mungkin waktunya jangan-jangan orang Jawa Barat punya RI 1 gitu kan tadi semua, ya.
Karena Kang Deddy juga adalah orang Jawa, tapi kan Jawa itu dulu sahabat luas maknanya ya, bukan hanya Jawa Tengah, Jawa Timur, tapi Jawa Barat kan Jawa sama tadi semua. Maka oleh karena itulah kita harus rapatkan barisan, bukan berarti kita untuk membenci siapapun, tapi yang harus kita lakukan adalah meluruskan kebenaran ya. Terutama dengan sekarang ini adalah tarik menarik sahabat secara politik, bahwa mereka-mereka yang merasa tadi ya, terutama sekarang ada wacana dari orang-orang yang dari Muhyiddin ingin mendorong Habib Idrus adalah yang akan diajukan menjadikan pahlawan nasional. Nah, untuk ini pun dari pertanyaan Mas Yusuf ya, Abah pribadi nggak setuju. Kenapa? Karena kalau menurut Abah masih banyak tokoh lain yang lebih pantas. Satu itu. Yang kedua, Habib Idrus ini sebenarnya adalah secara kewarganegaraan ya baru diresmikan tahun 2024. Mana mungkin orang yang bukan warga negara Indonesia dan dia menjadikan warga negara Indonesia itu pun baru tahun 2024. Sementara dia sudah meninggal tahun 1969 ya. Jadi mayit yang dijadikan WNI tadi semua. Mana bisa tadi orang WNA yang kemudian mayitnya dijadikan WNI tadi semua setelah mati. Karena untuk mengajukan menjadi WNI itu bukan mayit, tapi dia pada saat masih hidup tadi semua. Maka sesungguhnya pahami juga tentang, dan maka juga Abah mohon kepada Mbak Alwi ini jangan arogan. Karena inilah Abah setuju mungkin dengan Kiai Ubaidillah. Kenapa dulu para habaib ini tidak mau menjadi warga negara Indonesia ya pada saat Indonesia mengumumkan kemerdekaan? Karena mereka itu menganggap Indonesia ini belum merdeka tadi semua. Kan kita sudah ngerti bagaimana pertalian dari mulai zaman Senokhorgronya, bahwa sesungguhnya adalah para habib ini adalah antek-antek Belanda semuanya. Ya, jadi kita tuh harus tahu, dan terutama rakyat Indonesia juga harus tahu bahwa mereka adalah bagian daripada pemerintahan Belanda. Dan lihatlah, buka dalam bukunya Huub de Jong, buka dalam bukunya Panderplas, buka dalam tulisannya Senokhorgronya sendiri. Jadi semua. Jadi warga-warga orang Yaman ini sahabat sampai hari ini kewarganegaraannya sebenarnya tidak jelas sebenarnya tadi semua. Bahkan sebenarnya pada saat Presiden Abdurrahman Wahid lah mereka itu dulu di KTP-nya, di paspornya ditulis di paspor itu adalah WNI non pribumi. Nah, kalau seandainya di dalam KTP-nya saja WNI non pribumi, sebetulnya kalau berdasarkan undang-undang kewarganegaraan, maka ada aturan negara sesungguhnya adalah orang yang bukan asli pribumi tidak boleh mencalonkan presiden, mendapatkan jabatan, apalagi diangkat sebagai pahlawan nasional tadi semua. Bagaimana mungkin tadi semua orang yang kayak Habib Idrus ini tadi semua, yang sekarang oleh Gus Ipul adalah Menteri Sosial, didorong untuk menjadi salah satu yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini sangat menyakitkan buat orang-orang yang justru adalah banyak pejuang yang sebenarnya lebih banyak dan nyata, bahkan hari ini pun dimakamkan di makam pahlawan tadi semua ya. Yang ada di makam pahlawan, yang ada di Cianjur, yang ada di Sukabumi, yang ada di Bandung tadi semua. Kan makam pahlawan bukan hanya di Kalibata saja tadi semua. Justru masih banyak ulama-ulama besar tadi semua yang belum mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ini orang yang tadinya adalah orang bukan warga negara Indonesia dan datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda, kemudian dia mendukung Belanda, kemudian setelah kemerdekaan mereka tidak mau mengakui kemerdekaan karena jelas kenapa mereka itu kan dulu sahabat ya, pada saat kita mengumpulkan kemerdekaan banyak bangsa-bangsa termasuk warga negara, termasuk juga keturunan Belanda, mereka itu mengajukan adalah mengikuti undang-undang kewarganegaraan dengan mendaftarkan diri adalah sebagai warga negara Indonesia. Tapi bangsa Yaman ini ya tadi semua tidak semuanya. Tadi makanya contoh kayak Habib Idrus ini yang akan direncanakan nanti katanya di bulan Agustus akan mendapatkan gelar pahlawan nasional.
adalah orang yang sebetulnya datang ke Indonesia adalah sama seperti adalah para imigran Yaman. Semuanya adalah bukan untuk dakwah. Jelas itu dalam bukunya Hub de Jong, jelas itu dalam bukunya Van der Plas. Mereka datang ke sini TKW, dagang. Mereka itu mencari ekonomi, mencari kehidupan yang lebih baik. Itu jelas itu tadi semua. Ya. Jadi tolong ya, sejarah harus diluruskan tadi, terutama kepada pemimpin-pemimpin bangsa. Jadi Belanda ke Indonesia, bukunya Hub de Jong, bahwa yang datang ke Indonesia itu dulu dari kalangan yang mereka mengaku dirinya adalah Habib itu 700 orang saja. Adapun 15.000 adalah golongan masakin. Itu ditulis dalam bukunya Hub de Jong dari semua. Yang kemudian setelah ada di Indonesia, mereka semua menuntut kepada Belanda, berkali-kali meminta mereka itu dimasukkan ke kelompok orang yang kedua adalah sebagai bangsa Arab yang diberi gelar Sayyid, adalah sebagai Duriat Rasul. Kan itu sejarahnya. Maka sangat aneh kalau seandainya ada dari kalangan mereka yang kemudian sahabat adalah diberikan gelar nasional tadi semua. Pada saat datangnya ke sini sebagai TKW, kemudian yang kedua mereka adalah berbakti kepada Belanda tadi semua ya. Dari Usman bin Yahya, dari Ali Kuitang, kemudian wah semualah tadi semua ya. Bagaimana mungkin pendiri Al Khairat ini? Karena Al Khairat itu adalah juga dulu pernah berseteru dengan Habib Usman bin Yahya adalah siapa? Itu adalah Ahmad Sukarti, adalah orang Sudan yang kemudian membentuk Al Irsyad tadi semua. Nah, Al Khairat adalah merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk oleh dari kalangan orang Yaman ini adalah sebagai lembaga pendidikan agama. Betul, mereka lembaga pendidikan agama. Dan kalau menurut Abah, Habib Idrusnya baik tadi semua, jasanya ada, tapi tidak cukup untuk mendapatkan gelar nasional, gelar pahlawan nasional. Satu, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah ya tadi semua ya. Yang namanya pahlawan itu siapa sih? Tadi semua. Apa yang sudah dikorbankannya jiwa raganya? Karena kalau menurut Abah, kalau seandainya hanya beliau adalah sebagai pengajar agama, mendirikan sekolah yang berlandaskan agama, di Nusantara banyak yang lebih pantas mendapatkan gelar nasional. Misalnya Pondok Pesantren Sidogiri, ya barangkali ada Pondok Pesantren Lirboyo dan lain sebagainya. Banyak ya sahabat. Atau barangkali di Gunung Puyuh di Sukabumi tadi semua. Banyak ya sahabat sesungguhnya. Maka inilah ada pengangkatan adalah Pak Idrus ini adalah dari menjadi pahlawan nasional ini kalau buat Abah adalah politis tadi semua ya. Ada usaha, ada satu kelompok ingin memperlihatkan eksistensi mereka setelah mereka adalah mengklaim pahlawan itu mereka, ternyata ditolak kan, fakta dan sejarah membuktikan mereka bukan bagian daripada dulu ada klaim bahwa kemerdekaan itu atas inisiasi Habib Ali Kuitang. Makanya faktanya Habib Ali Kuitang malah justru mendapatkan rencana penghargaan dari Belanda. Nah inilah kan semuanya itu tertolak bukan oleh tadi. Sama saja keduriatan mereka juga tertolak bukan oleh siapapun, tapi adalah oleh darahnya sendiri. Oleh darahnya sendiri, oleh kiprahnya sendiri, oleh sejarahnya sendiri. Inilah sesungguhnya. Jadi sebetulnya kalau menurut Abah ya para Habib ini adalah melawan dirinya sendiri dari semua. Maka oleh karena itu ya sahabat, pergerakan ini jangan dianggap sepele dari semua ya. Karena kalau kalian mengerti tentang sejarah ya, baik di Yaman, baik di Mesir, baik di baik di Palestina adalah memiliki kesamaan. Kalau warga negara Indonesia yang asli pribumi membiarkan ini terjadi, maka jangan menyesal anak cucu kita adalah akan digigit jari satu saat tadi semua ya. Tadi semua. Dan apalagi mereka itu datang di sini udah pendatang, kurang sopan kayak Rizik Sihab tadi semua. Abah lihat videonya tadi ngeri, tadi nantang Kang Deddy tadi Mulyadi, di mana mau ketemu berapa orang yang mau dibawa, yang kalau mau bawa parang dengan parang, kalau bawa soka dengan basoka, kalau mau bawa akak dengan akak, mau kalau jangan coba orang pendatang. Kalau selintas aja dari omongannya jauh sekali tadi semua. Dari orang yang sedikit pun boro-boro dengan Rasulullah tadi semua. Dengan keturunan ustadz aja udah gak pantas gitu sebenarnya gitu kan tadi. Nah, ini. Bagaimana orang-orang yang selalu mendengungkan kebencian tadi semua ya.
Jadi itulah ya Mas Darmawan tadi semua. Jadi kalau Abah setuju, maka Abah mengajak, apalagi sekarang ada video baru yang dari mereka bahwa Jawa Barat milik adalah Habib tadi semua ya. Bukan hanya Indonesia adalah merupakan seolah-olah pintu Pak Aulia Tarim, tapi sekarang ada Jawa Barat adalah milik Habib tadi semua. Maka inilah sahabat, kata Abah, hei warga Jawa Barat tadi semua, sadarlah tadi semua ya. Kita harus cinta dengan tanah air kita, cinta dengan bangsa kita. Dan kita sekarang punya gubernur yang menurut Abah luar biasa, sangat merakyat. Satu adalah adabnya luar biasa, karyanya luar biasa, cinta kepada rakyatnya luar biasa, cinta kepada alamnya luar biasa, pengetahuan agamanya luar biasa. Karena tadi mungkin kalian tuh kalau sebut agama tuh dalil, ngomongin Quran, ngomongin hadis. Deddy Mulyadi nggak usah ngomongin itu, karena nggak perlu lagi dengan ucapan itu. Sama saja kayak Rasulullah. Apakah Rasulullah dakwah dulu pakai dalil tadi semua? Enggak. Perbuatan ya. Dan Deddy Mulyadi adalah dalam pergerakan hidupnya, kalau Abah lihat dalam 5 tahun terakhir ini luar biasa beliau ini tadi semua ya. Adalah orang yang ya, memang kalau sepintas kayak orang yang mencari sensasi, tidak ya. Karena orang yang semacam ini adalah memiliki kemurnian hati di dalam berjuang. Maka oleh karena itu sekali lagi Abah mengajak pada warga Jawa Barat dan juga kepada warga Nusantara yang asli tadi semua. Bukan berarti kita harus membenci adalah warga yang bukan asli, tetapi karena kita di sini bukan lagi ngomongin ras ya, tetapi tolonglah kepada mereka para pendatang itu beradab sedikit tadi semua. Wong tamu gitu kan tadi. Abah lihatnya ada pengen nempeleng aja Rizik Syihab itu tadi semua videonya kayak begitu. Apa ya, coba jangankan sebagai ngaku durian, jangankan ngaku sebagai kiai, ustadz kampung paling kecil aja udah nggak pantas dia itu tadi semua ya. Ngomongnya masa begitu, giliran doanya juga parah tadi semua. Semoga diberikan penyakit yang tidak ada penyembuhnya, semoga keluarga diberikan susah, semoga semuanya diberikan sengsara. Mana ada doa macam apa itu? Iblis aja nggak doa begitu, iblis aja tidak pernah berdoa kayak begitu. Tapi Rizik Syihab itu, ya itu tadi kata Abah tadi, dari uangnya iblis tadi semua. Nah, inilah yang silakan kalian tidak suka dengan saya, tapi bagi saya adalah kebenaran tadi semua. Jadi sekali lagi, jangan warga Jawa Barat mengaku Jawa Barat, apalagi keturunan Prabu Siliwangi, mana macanmu itu tadi semua. Ngaku Prabu Siliwangi, keturunan Prabu Siliwangi, mulutmu mingkem, tidak berani ngomong tadi semua ya. Buat apa kau adalah tadi semua? Hidupmu hanya takut dengan kemiskinan, hidupmu hanya takut dengan manusia. Kalau bagi Abah saya tuh nggak ada takut miskin, nggak ada takut mati. Jadi karena dia memang sudah mati tadi semua ya. Jadi sekali lagi saya dukung 1000% Kang Darmawan. Mari kita rapatkan barisan untuk Jawa Barat tadi semua ya. Silakan mau pakai ormas apa kalian, tetapi intinya adalah marilah kita cinta, karena hubbul waton minal iman. Cinta tanah air itu adalah sebagian daripada iman tadi semua ya. Maka oleh karena itu kita tetaplah bahwa kita kita sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah adalah kata khalafa, pengganti. Bagaimana kita memakmurkan bumi, bagaimana kita mensejahterakan masyarakat. Nah inilah yang Abah lihat yang nampak nyata dari Kang Deddy Mulyadi tadi semua. Kang Deddy Mulyadi kata Abah adalah manusia yang langka tadi semua ya. Langka, betul-betul langka beliau itu semua. Paham tentang ilmu yang paling dalam tadi semua ya. Yang kebanyakan bahkan kiai pun nggak paham sebetulnya. Dulu Abah pernah bertemu dengan beliau dengan Wajejen waktu sama masalah Rizik Syihab juga, masalah patung-patung tadi semua ya. Yang mengatakan dia adalah bupati syirik dulu, sekarang mengatakan gubernur syirik. Syirik itu kalau kamu sembah, dan sebaliknya kepada Muhyiddin yang kalian menyembah Rizik Syihab, itulah berhala tadi semua. Kita menganggap bahwa patung itu adalah berhala. Kalau selama tidak disembah tidak apa-apa. Inilah juga sama orang-orang sekarang nyimpan patung tadi syirik. Kalau disembah tadi semua ya. Sebetulnya Allah itu termasuk juga Nabi Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim itu adalah dikisahkan dalam Al-Quran
adalah menghancurkan berhala-berhala, patung-patung yang dibuat oleh ayahnya Azar, dan dikalungkanlah di patung yang paling besar tadi semua. Nah, inilah yang harus kita hancurkan, adalah sifat patung pada diri kita manusia yang tidak mau berubah. Ya, hanya itulah kenapa kata Abah juga, surat Al-Quran itu diawali surat Al-Baqarah, setelah surat Al-Fatihah Al-Baqarah. Al-Baqarah itu tentang sapi. Karena banyak masih orang Islam masih punya prinsip adalah seperti sapi tadi semua, mau diperah oleh orang lain tadi semua. Dia cocok hidung diruntut aja. Sapi betina itu kan dituntun ngikut tadi semua ya. Kemudian juga dia adalah bodoh, tidak mau akalnya dipakai tadi semua. Walaupun oleh anak ingusan sendiri dia mau saja. Inilah kenapa Allah perlambangkan surat awal itu ada Al-Baqarah, seolah-olah perjalanan manusia dari binatang menuju kepada manusia. Manusia itu maka di penghujung Al-Quran itu adalah surat An-Nas tadi semua. Maka marilah kita bergerak dari binatang menuju manusia tadi semua ya. Dan inilah maka mari kita hentikan proses pembinatangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang merupakan pendatang-pendatang yang songong, yang sok tadi semua agama, apalagi sok ngaku duriat Rasul, tapi menghancur leburkan ajaran agama yang dibawa Rasulullah tadi semua ya. Nah, inilah ya Kang Darmawan, ayo nanti habis lebaran kita kumpul, kita dukung Deddy Mulyadi, kita semua. Kalau perlu tuh Mega Mendung ratakan kalau perlu tadi semua ya. Karena sekarang ini betul-betul kenapa Jakarta banjir, juga warga Jakarta ayo dukung tadi semua. Karena banjir yang terjadi di Jakarta itu selalu menuduh kita adalah kiriman ya. Tapi sekarang sudah dianalisa oleh mereka ahli, penyebabnya adalah serapan hutan yang ada di puncak, itulah mereka rusak tadi semua. Maka oleh karena itulah Kang Deddy Mulyadi, kalau seandainya ada hektaran adalah tempat-tempat wisata yang menjadikan tampungan air sudah diratakan, sebaiknya juga siapapun, bangunan siapapun, mau pondok mau apa, selama itu adalah akan merusak kepentingan umum, apalagi ini berdiri di tanah negara tadi semua. Wahai negara juga jangan kalah, negara ini kok kalah tadi semua ya, sama kelompok orang yang namanya Habib ini tadi semua. Negara jangan kalah, kita semua. Aparat tidak boleh kalah, polisi tidak boleh kalah, tentara tidak boleh kalah. Si Rizik Syihab ngajak perang, sekali-kali kita lawan dia tadi semua. Kenapa kalian jadi penakut kalian hidup ini? Apa yang kalian takutkan dalam hidup ini tadi semua? Payah sekali manusia sekarang, terutama orang Jawa Barat. Kiainya meng pelehe, sunat lagi tuh ke peler-peler tadi semua. Nah, inilah masalahnya tadi semua. Buat apa ngaku kiai kalian, ngaku ulama di Jawa Barat, tapi segala kemungkaran kalian biarkan, malah mendukung kemungkaran tadi semua ya. Ya itu Kang Darmawan, apa kalau udah ngomong jadi semua. Tadi semua. Udahlah, yang penting sehat, merdekakan Jawa Barat. Ya, lawan dah semua tadi semua. Jangan dikira, jangan sok tadi semua ya, merasa paling menguasai Jawa Barat segala. Tadi semua, tadi. Alia, ayo ya. Ya semua sehat semualah, berkah semua ya tadi semua. Tadi yang penting jangan sampai kita jangan biarkan Kang Deddy Mulyadi sendiri ya. Maka kalau perlu nanti Abah bikin organisasi baru tadi semua ya. Hidup Kang Deddy. kita dukung beliau kalau perlu jadi presiden. Kang Deddy siap, Kang Deddy tadi semua. Abah saya tuh siap mendukung Kang Deddy, siap mengorbankan segalanya termasuk nyawa, siap. Apalagi artinya nyawa, mati apa susahnya mati tadi semua ya. Aduh, pengecut semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda mungkin tidak setuju dengan Kiai Iman, tapi saya yakin Anda setuju bahwa Habib Rizik Syihab ini tidak pantas mengaku sebagai zuriyah Nabi Muhammad SAW. Anda pasti setuju perilaku yang disampaikan, yang disampaikan oleh Rizik Syihab ini, perilaku adab ini, Anda pasti semua setuju. Karena Rasulullah SAW itu wabil mu'minina raufur rahim, punya sifat belas kasihan kepada sesama, apalagi sama orang mukmin. Yang ini tidak dia dicontohkan sama sekali oleh Rizik Syihab sebagai sifat Ar-Rahman. Hanya karena dia gagal membuktikan dirinya sebagai zuriyah Nabi, namun akhirnya memprovokasi masyarakat, memprovokasi pengikutnya untuk perang, untuk membenci semua orang, untuk memonyet-monyetkan semua sekehendak mereka yang memancing
perseteruan, memancing, benar-benar memancing emosi kedua belah pihak. Apakah seperti ini yang disebut imam besar seorang muslim, imam besar mukmin, imam besar umat Islam? Jauh, sangat jauh. Wajar jika Gus Dur menyebutkan bahwa FPI itu adalah ormas bajingan dulu, ya kan? Masa seorang ulama ucapannya seperti ini? Ada berapa kali ucapan monyet-monyet berulang kali, seenaknya, mudahnya dia mencaci maki, ya kan? Ya jangankan ini, kita masih ingatan kita membekas di hati kita, bahkan diingatan kita juga ketika Rizik Syihab, bagi siapapun pasti yang tidak bertentangan dengan dia pasti akan dihujat semaunya dengan istilah kafir musyrik. Ya ada Mulyadi kafir musyrik, ya kan, disebut musyrik, penyembah berhala. Gus Dur juga disebut buta mata, buta hati, itu masih melekat di sini, nggak akan dihilang itu sepertinya. Tidak ada lagi kembali Rizik Syihab. Lah yang seperti ini mau diapakan? Orang seperti ini mau dibiarkan terus di Indonesia? Ini berbahaya, ini mengancam kerukunan umat, mengancam kerukunan agama. Nah ini makanya, apa tidak ada undang-undangnya untuk menjerat satu orang ini, untuk menangkap satu orang ini, gitu, agar tidak membuat onar, membuat rusuh di negeri ini. Oke pemirsa, sahabat saudaraku sekalian, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nusantara ini senantiasa dilindungi oleh Allah dari orang-orang yang tidak punya adab, yang tidak punya perilaku, yang mengaku ulama namun perilakunya suk, dari ulama-ulama yang buruk perilakunya. Dari jauhkan dari orang-orang yang mengaku alim tapi namun perilakunya sangat tidak jauh, tidak ada bedanya dengan hewan yang buas, ya. Begitu saudaraku sekalian,